Nah, begitu pula kita sembahyang itu. Contohnya sembahyang. Begitu kita mampu sembahyang dengan benar, ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja. Kita masuk dalam hadratullah. Nah, tidak semua orang yang diberi Allah kemudahan untuk sembahyang ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazaan 'ala ta'atik bal huwa ahsanul jaza wa illa fasifatuka dzatiyatul asliyah at-takasulu 'anit ta'at wa 'adamul i'tina biha fa idza waffaqaka maulaka lil qiyami biha kana dzalika jazaan muajjalan fid dunya wa amma fil akhirah minal jannati wa na'imiha wan nadhari ila wajhil karim famuddakharun lak. Qala Allah ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa aidan fa anta 'abdun hakir la tastahiqqu khidmata malikil muluk fa idza ja'alaka khadiman lahu wa radiyaka ahlan laha fahuwa minnatun azimatun minhu alaik. Bermula hidayah Allah dan taufik Allah serta pertolongan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan. Sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan 3 hal. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah, pertolongan. Artinya dengan hidayah kita mengetahui sebuah taat bahwa itu adalah taat. Dengan taufik kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya. Dengan i'anah, pertolongannya, kita bisa menyempurnakan dengan sempurna sebuah taat tadi. Nah, jadi hidayah Allah, taufik dan pertolongan Allah kepada engkau atas taat itu sudah cukup sebagai balasan atas taat engkau itu. Ganjaran sebuah taat yang kita kerjakan itu sebenarnya ganjarannya adalah hidayah, taufik, inayah, itu sudah cukup. Pahalanya, imbalannya yang diberikan Allah. Bahkan itu yang 3 tadi merupakan sebaik-baik pembalasan Allah. Kita sembahyang, kita bisa melakukan sembahyang dengan sempurna sehingga sembahyang itu diterima Allah. Itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Nah, kita bersedekah. Nah, kemudian kita bersedekah dengan benar sehingga diterima oleh Allah. Itu sudah balasan oleh Allah kepada kita. Jikalau tidak ada hidayah, taufik, pertolongan Allah, maka sifat engkau yang asli itu adalah malas daripada taat. Tidak mementingkan dengan taat. Itu sifat kita yang asli itu. Kulir taat, merimihkan dengan taat, itu sifat kita yang asli. Maka apabila Allah memberikan engkau kemudahan sehingga bisa melakukan taat, maka itu adalah merupakan balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini. Adapun balasan di akhirat daripada surga dan kenikmatannya
dan memandang kepada zat Allah yang mulia itu disimpan bagi engkau. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan ganjaran kamu itu pada hari kiamat. Nah, di dunia ini Allah mengirim ganjaran-ganjaran taat itu sedikit-sedikit. Di akhirat disempurnakan ganjarannya. Nah, di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah, rezeki yang halal semalam. Minggu dulu dikisahkan rezeki yang halal, terhindar daripada kesusahan. Nah, itu balasan-balasan yang didahulukan dikirim ke dunia ini atas taat yang kita kerjakan. Namun paling baik dari ganjaran itu adalah hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula engkau itu adalah seorang hamba yang hina. Seorang hamba yang hina. Tidak berhak engkau itu sebenarnya berkhadam. Tidak berhak engkau itu berkhadam kepada raja, seluruh raja. Maka apabila Allah menjadikan engkau sebagai khadam, sebagai pegawai bagi Allah, Allah meridai engkau demikian, maka itu pemberian yang besar dari Allah kepada engkau. لأن المالك لا يدعو لخدمته إلا من يريد أن يكرمه ولا يدخل حضرته إلا من يريد أن يعظمه ويجعله محبوبا له. Karena seorang raja itu tidak memanggil untuk berkhidmat kepadanya kecuali orang yang dia kehendaki memuliakannya. Allah tidak memasukkan orang ke hadratnya, melainkan orang yang dikehendaki Allah membesarkannya dan menjadikannya kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini andai kata contohnya kita ada raja nang agung, kepalanya raja. Kita ini rakyat jelata yang kada punya apa-apa. Lalu kita ini rakyat jelata yang hina ini diundang oleh raja itu untuk masuk ke istana. Nah, raja ini diundang mengundang si hamba nang hina ini untuk masuk ke dalam istana. Kita bayangkan bahwa orang ini mendapat kehormatan yang besar. Orang ini mendapat kemuliaan yang besar karena diberi kesempatan oleh raja masuk ke dalam istananya raja. Walaupun dia di dalam istana itu tidak diberi minuman, walaupun andai kata dalam istana itu tidak diberi minuman, tidak diberi makanan, tidak diberi hiburan, tidak diberi hadiah apa-apa, selain hanya dipanggil untuk masuk ke dalam istana, itu pun sudah merupakan satu kehormatan yang besar bagi seorang rakyat jelata ini. Nah, itulah contohnya kita beribadah kepada Allah, sembahyang contohnya, atau baca Quran. Begitu kita sembahyang, itu berarti kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam hadratullah. Andai kata tidak ada balasan selain bahwa kita diundang oleh Allah, itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Jadi kita mampu sembahyang dengan benar, kita mampu sembahyang dengan baik,
diterima Allah sembahyang kita, itu sebenarnya sudah balasan yang luar biasa kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, karena orang-orang yang diundang Allah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Raja kadang akan mengundang ke dalam istana orang yang tidak dia percayai. Nah, kalau raja tuh menganggap si Fulan itu kalau masuk istana membahayakan tuh, kadang mengundang mau. Bila sultan itu, bila raja itu mengundang rakyat untuk masuk ke istana, tentu ini rakyat yang dicintainya. Tentu rakyat ini yang dipercayanya untuk masuk ke dalam istana itu. Nah, begitu pula kita sembahyang itu. Contohnya sembahyang. Begitu kita mampu sembahyang dengan benar, ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja. Kita masuk dalam hadratullah. Nah, tidak semua orang yang diberi Allah kemudahan untuk sembahyang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi andai kata sembahyang itu kada dibalas dengan apa-apa, kada dibalas dengan surga, kada dibalas dengan apa-apa selain bahwa Allah Ta'ala cuma ridha dengannya, itu pun sudah merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.